Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisy dengan NIM 2248201166. Di sini saya membuat video analisis data menggunakan SPSS untuk melengkapi tugas mata kuliah dengan Bapak Hari Arisaputra. Baiklah, langsung saja kita mulai prakteknya. Pada bagian variabel view, di kolom name kita tulis how, kel, dan kakak. Pada bagian kolom label kita tulis yaitu deskripsi dari name sebelumnya, yaitu nomor hewan, kelompok hewan uji, dan kadar kolesterol. Pada bagian value, terutama di kelompok hewan uji, kita bikin pengelompokannya, yaitu 1 di bagian value, di bagian label kita tulis misalnya kelompok negatif. Setelah itu kita okekan. Lanjut, kita pindah ke data view. Di data view, saya sudah melakukan input data. Untuk melakukan uji normalitas data, yang kita lakukan yaitu analyze, descriptive statistic, explore. Di bagian dependent list, kita bikin kadar kolesterol, kelompok hewan uji di factor list. Setelah itu di bagian plots, kita checklist di bagian normality plots, continue. Di bagian statistik, kita lihat di confidence intervalnya apakah sudah mencapai 59%. Jika sudah, kita continue, lalu oke. Kita lihat hasilnya di sini. Di bagian test of normality-nya, di kolom Shapiro Wilk, di bagian SIG, kita dapat hasil 0,804. Kenapa Shapiro Wilk? Karena data yang kita gunakan kurang dari 50. Jadi data kita dikatakan normal karena besar dari alfa yaitu 0,05. Yang kita lakukan yaitu uji ANOVA dengan cara analyze, compare mean, lalu one way ANOVA. Setelah itu masukkan kadar kolesterol di bagian dependent list dan kelompok hewan uji di bagian faktor. Setelah itu di bagian post hoc, kita checklist di bagian LST-nya, lalu continue. Di bagian option, di statistik deskriptif ini kita checklist dan juga homogeneity-nya, lalu continue. Setelah itu oke kan. Jadi homogenitasnya yang kita dapat yaitu 0,89 yang dikatakan homogen karena lebih dari alfa. Di bagian ANOVA kita dapat 0,00 yang kecil dari alfa, maka data yang kita gunakan ada perbedaan. Sebelum melakukan uji Kruskal-Wallis, data yang kita gunakan sebelumnya kita ubah dulu menjadi kategorik dengan cara transform, record into difference. Di bagian input variabel ini kita masukkan kadar kolesterol. Di bagian name-nya kita ubah jadi KK2. Di bagian labelnya kita ubah jadi kadar kolesterol. Okay. Di old and new value-nya, di bagian value kita bikin range-nya dari 90 sampai 119. Di bagian value kita bikin 1, lalu add-kan. Di bagian value lagi, yang old value, kita bikin 120, 139. New value-nya kita bikin 2. Bagian old value, kita bikin range value through highs. Kita bikin 140, di value 3. Continue. Lalu oke. Value. Di bagian desimalnya kita ubah jadi 0. Setelah itu data view. Selanjutnya kita sudah bisa melakukan uji Kruskal-Wallis dengan cara analyze, non-parametric test, legacy dialog, dan independent sample. Pada bagian tes variabel, kita masukkan kadar kolesterol yang KK2, terus grouping variabelnya kita masukkan ke kelompok hewan uji.
Define range-nya yaitu minimumnya 1 dan maksimumnya 5. Lalu continue. Setelah itu, di bagian test type-nya jangan lupa di checklist bagian Kruskal-Wallisnya. Lalu oke. Data yang kita dapat yaitu terdapat perbedaan pada ANOVA, kita baca post-hoc-nya. Yaitu terdapat perbedaan antara kelompok negatif dan dosis rendah. Selanjutnya kita akan melakukan uji Mann-Whitney dengan cara analyze, non-parametric test, legacy dialog, dan two independent sample. Di bagian tes variabelnya kita masukkan kadar kolesterol. Di bagian grouping variabel kita masukkan kelompok hewan uji. Define grupnya, di bagian grup 1 kita bikin 1. Di bagian grup 2 kita bikin 3. Di bagian test type, pada kolom Mann-Whitney kita checklistkan, lalu oke. Jadi hasil yang didapat seperti ini. Antara kelompok negatif dan dosis rendah tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya yang kita lakukan yaitu uji Case-Ware dengan cara analyze, descriptive statistic, cross-step. Lalu di bagian raw kita inputkan jenis kelamin dan di bagian kolom kita inputkan penurunan kadar kolesterol. Di bagian statistik, di bagian chi-square-nya kita checklist, di bagian race juga di checklist, lalu continue. Lanjut untuk selnya, di bagian observe kita checklist dan di bagian expected. Di bagian row dan kolom juga di checklist. Lalu oke. Hasil yang kita dapat yaitu 100% valid, maka data yang kita gunakan dapat diterima. Dan di bagian chi-square test, 2 cells 50% dilihat dari Fisher-nya, yaitu ini. Dimaksudkan tidak ada pengaruh terhadap kolesterol antara laki-laki dan perempuan. Di bagian risk estimate-nya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan 1. Selanjutnya, kita akan melakukan uji terakhir yaitu regresi linear dengan cara analyze, regression, linear. Di bagian dependen ini, kita masukkan konsentrasi vitamin C. Di bagian independen, kita masukkan absorban. Setelah itu, oke. Yang kita lihat pada uji ini yaitu R kuadratnya apakah melebihi dari 95. Yang kita dapat yaitu 99%. Maka data yang kita gunakan dapat diterima.